Oke, Acel ready? Let us know, please. Ready Mbak, Oke, silakan. thank you. Selamat datang ini Bapak Ibu yang hadir di Zoom. Selamat pagi, talented people. Selamat pagi juga untuk semua yang hadir live di Facebook. Jadi sesi kali ini kita ada di Zoom, tapi juga live di Facebook secara bersamaan. Dan kalau yang tertinggal bisa tonton rekamannya di YouTube setelahnya. Perkenalkan, nama saya Pamela dari Ek Consulting. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di acara Behind the Suits pagi ini. Jadi, Consulting sedikit tentang kami. Kami hadir untuk memberi solusi terbaik yang bisa mengembangkan individu untuk hasil organisasi yang terakselerasi. Jadi, bagi klien-klien kami adalah partner yang bergandengan tangan untuk memahami kondisi organisasi Anda sesungguhnya dan solusi yang memang dirancang khusus dan eksklusif untuk kebutuhan unik di tiap organisasi. Sama halnya di Behind the Suits, ini adalah webinar yang kami lakukan di setiap Jumat pagi. Kami membahas topik-topik yang memang sedang in and happening now untuk memahami berbagai perspektif dan memberi solusi terbaik. Jadi karena acara ini interaktif seru namun waktunya pendek. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau punya ide untuk didiskusikan kembali, feel free untuk langsung ketik di kolom chat. Yang di Facebook juga boleh langsung ketik di komen. Jadi hari ini saya merasa terhormat karena kali ini kita akan mendengar pengalaman dan pengetahuan dari seorang tamu istimewa. Beliau ahli bersertifikasi ISO dengan pengalaman 8 tahun di audit dan pelatihan di sektor minyak, gas, dan manufaktur. Jadi keahliannya dalam audit, beliau juga seorang insinyur lingkungan yang berdedikasi dan telah memimpin ratusan proyek. Saat ini beliau juga membangun organisasinya sendiri dan juga sebagai founder dan CEO dari Levner Consultant. Jadi please welcome di sini ada Pak Gugi Yoga Suara. Apa kabar? Halo Mbak Pem, Alhamdulillah sehat. Thank you. Jadi kalau saya dan Gugi ini go way back, kita sebetulnya adalah teman SMP dulunya. Jadi di sesi kali ini kita inginnya santai aja semuanya. Jadi jujur saya merasa awkward manggil dia Bapak jadi sorry ya Gi. Iya, 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 iya. Aman Oke, dong. Bapak Ibu yang di Zoom, feel free along the way ketika kita ngobrol dan diskusi, boleh sambil komen dan juga taruh pertanyaan di chat ya. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita di pagi ini, jadi tema di Behind the Suit pagi ini adalah CV impresif tapi kinerja kok nggak efektif gitu ya. Dimana kayaknya kita semua bisa relate nih. Jadi sedikit tentang latar belakangnya ya. Kalau kata Korn Ferry di 2020, mereka melakukan research dan ternyata 41% perusahaan di Indonesia itu kesulitan menemukan karyawan dengan keterampilan yang tepat. Jadi, walaupun CV-nya mengesankan, ternyata waktu on the job tidak sesuai dengan CV yang dipaparkan. Jadi fokusnya terlalu banyak pada kualifikasi di atas kertas dan ini menjadi penyebab utama rekrutmen seringkali gagal. Itu juga yang dirasakan oleh research yang dilakukan Deloitte di tahun yang sama, di mana mereka melihat bahwa 47% perusahaan merekrut karyawan yang tidak cocok dengan budayanya. Jadi walaupun CV-nya bagus, ketika di interview dia keren banget, waktu masuk perusahaan ternyata dia jadi public enemy everybody because dia nggak cocok sama budaya perusahaannya, nggak cocok sama timnya. Nah, ini juga yang disampaikan oleh McKinsey, di mana 52% CEO yang mungkin Mas Gugi juga merasakan hal yang sama nih, 50 sebagai CEO, 52% diantaranya frustasi dengan performa karyawan yang nggak sesuai dengan ekspektasi. Dan ini root cause-nya adalah rekrutmen yang tidak efektif dan itu membebani perusahaan. Jadi kalau dirangkum sedikit sebelum kita lihat apa sih yang lagi viral di luar sana ngomongin tentang CV yang bagus dan kinerja nggak efektif adalah sometimes we just hire dari CV dan interview tapi ternyata
itu berbanding terbalik ketika mereka masuk on the job. Nah, topik ini mungkin apa ya, sangat menarik kalau misalkan Bapak Ibu memang lagi punya concern di organisasi ataupun pengen belajar tentang rekrutmen, tapi juga selecting people to promote. Karena sebetulnya kalau peribahasanya sih dulu kalau saya di Amerika adalah apa ya, it's easier for you to actually kadang kita itu asal buat ngerekrut, tapi ternyata untuk fire people is even harder gitu ya. It's easier to hire than to fire. So let's look at apa sih yang lagi diomongin di sosial media tentang ini. Silahkan, Acel. Cara jitu langsung diterima pas interview kerjaan. Satu, jangan ceritain background lu. Pertanyaan pertama semua interview adalah ceritakan tentang diri Anda atau tell me about yourself. Lu jangan bilang gue Sean, gue sekolah di Berkeley, gue dulu kerja di Gojek, gue suka main game. Gak ada yang peduli, man. Semua orang cuma mau tahu lu bisa kasih nilai tambah apa ke perusahaan dia. Pertanyaannya cuma satu, kenapa gue harus hire lu? Dua, pamerin kelebihan lu dan ceritakan pengalaman lu problem solving. Contohnya kayak gue selalu bilang gue willing to do whatever it takes to solve a problem, dan ini terlihat pas gue jadi tukang ojek untuk menyelesaikan masalah penipuan. Tiga, siapin 5 cerita yang udah gue kasih tahu di poin 2 dan gunakan semua cerita ini untuk menjawab semua pertanyaan. Dengan begini lu bakal mengontrol alur interviewnya dan lu siap untuk semua pertanyaannya. Sampai saat ini gue udah interview ratusan orang dan belum pernah ada orang yang pakai jurus maut ini. Makanya lu yang pakai, lu yang diterima. Cara jitu langsung. Sering nggak ketemu orang yang CV dan LinkedIn-nya bagus, tapi pas kerja malah zonk? Kadang CV dan LinkedIn yang wow itu bisa jadi pisau bermata dua loh. Kalau hasil kerja kita bagus, artinya kita bisa merepresentasikan diri kita dengan baik. Tapi kalau hasil kerja kita bobrok, ya kita bisa dianggap pembohong, guys. Oke. Jadi kedua video tadi sebetulnya ngasih dua perspektif yang berbeda ya. Di video pertama kita lihat kalau lolos kerja dengan interview dan CV itu bisa segampang itu loh gitu. Nah, tapi di video kedua sebetulnya lebih realistis di mana ternyata banyak juga kasus-kasus yang CV-nya keren abis tapi performanya ternyata zong abis gitu. Nah, kalau dari Gugi sendiri menanggapi video tadi seperti apa tuh, Mas Gugi? Apa sih point of view-nya dari seorang business owner dan CEO ya? Ya, jadi ya em, apa ya, untuk proses rekrutmen ini sebetulnya banyak faktor ya. Banyak faktor dalam konteks faktornya ada di segi si perusahaan yang rekrutnya, terus kemudian dari segi si kandidatnya gitu tuh. Misalkan video yang pertama tadi, menurut saya sih mungkin nggak salah-salah banget kalau misalkan memang industrinya itu tuh demand kayak semacam straightforward proses rekrutmen kayak gitu kan. Karena kan ada juga yang apa ya, positionnya itu tuh kayak banyak lah ya peminatnya atau enggak benar-benar udah clear gitu tuh explicit knowledge untuk masuk di dalam posisi itu gitu tuh. Jadi eh, dengan semakin banyaknya demand atau supply-nya juga itu akan ngebentuk pola-pola yang memudahkan orang untuk mendapatkan cheat code kayak begitu gitu kan. Tapi ada posisi-posisi yang memang perlu didalamin gitu tuh, benar-benar diuji, ada screening test dan kawan-kawan, karena nggak mudah atau enggak pekerjaan atau posisi tersebut itu tuh knowledge-nya itu tuh masih belum belum benar-benar eksplisit, SOP-nya belum benar-benar clear dan kawan-kawan, sehingga kadang ya proses dia untuk memiliki self learning itu juga jadi apa major dan mendefinisi atau mengidentifikasikan kandidat itu memiliki self learning misalkan itu nggak mudah di dalam interview. Jadi ya case by case itu menjadi unik ya gitu sih menurut saya.
Kalau buat Mas Gugi sendiri biasanya tuh ada tips and trick nggak sih Mm-mm. untuk mungkin untuk organisasi yang kadang mungkin belum terlalu besar gitu ya. Ya, Atau banyak kayak kita punya rekan-rekan UMKM yang dimana dia nggak punya function buat ngelakuin screening test yang panjang seperti itu. Tips-tipsnya buat business owner apa? tipsnya ini berarti biar apa nih? Biar hire-nya pas gitu ya. Iya, betul. Ya, kalau kita perusahaan yang masih growing kayak gitu, sebetulnya tuh be honest, kita tuh nggak punya banyak pilihan sebetulnya ya. Hmm. Karena kan kayak itu tuh kayak somehow kita memiliki mutual agreement yang nggak tertulis bahwa dia masuk dalam proses rekrutmen di perusahaan kita yang belum ada nama gitu kan ya. Jadi dia juga what to expect gitu kan sebetulnya. Jadi walaupun dia udah mempelajari perusahaan kita kayak gimana, track recordnya gitu, cuman kan brandnya itu tuh belum dalam kayak gitu. Sehingga Hmm. kita pun sebagai perusahaan itu try to convince ya calon atau kandidat itu juga menjadi sebuah PR kayak gitu. Nah, misalkan dari POV kita nih dari perusahaan yang grow gitu ya, UMKM kayak gitu, which is tadi nggak punya banyak option, sehingga screening test yang kita buat pun itu kita craft sedemikian rupa supaya dalam funnelingnya itu tuh malah ngebuat mereka disengage gitu kan ya. Jangan-jangan nanti kita mau buatkan proses screening test tapi ternyata elah ini UKM kayak gini banget sih prosesnya gitu kan. Kayak perusahaan yang udah banyak gitu. Ada itu happen gitu ya. Cuman yang jelas memang balancing kalau menurut saya ya apa namanya balancing di antara bagaimana kita proses funneling tersebut, terus kemudian kita juga kerjasama dengan apa namanya portal-portal untuk rekrutmen untuk memperbanyak apa yang ada di pipeline sehingga kita memiliki flexibility yang besar di dalam seleksi, pun juga demikian kita detailing di dalam requirements itu menjadi variabel-variabel yang harus di-balance sehingga itu akan menghasilkan apa ya proses rekrutmen yang ya kalau dibilang smooth enggak, tapi mungkin mendekati kepada hal yang kita bilang tepat. Tapi kalau ditanya apakah kemarin-kemarin gimana hasilnya, ada juga yang amsyong. Gitu-gitu Mbak Pem. Iya ya, jadi kalau misalkan kita organisasi yang belum besar is trial and error ya. Ya. Eh, Cuma mungkin ada kalau gue boleh share sedikit gitu ya. Dulu waktu sempat kerja di Singapura, ada beberapa organisasi F&B yang Mhm. yang kita bantu untuk proses rekrutmen dan mungkin ini juga bisa dipakai nih untuk para audiens Bapak Ibu yang lagi mendengarkan gitu ya. Eh Seringkali ketika kita job posting atau masukin apa ya deskripsi lowongan kerja, kita itu fokus terhadap apa kualifikasi yang kita inginkan. Mhm. Istilahnya, oke saya pengen data analis nih gitu ya. Oh oke orang ini harus bisa melihat detail, bertanggung jawab, bla 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 bla. Nah, sebetulnya di dalam organisasi harusnya kita melihat ada tiga kesesuaian. Kalau di e-consulting kita percaya ada tiga kesesuaian supaya kita betul-betul tahu orang ini em, cocok atau enggak sama organisasi kita dan apakah kita memilih yang terbaik. Yaitu pertama adalah kompetensi fit. Itu yang sebetulnya biasanya kita note down. Jadi kayak tadi ya, kualifikasinya apa sih dia experience-nya di mana, lulusan mana. Yang kedua adalah setelah kompetensi fit adalah culture fit. Untuk bisa melihat, oh orang ini cocok nggak sih di saya gitu ya. Maksudnya secara dia akan cocok nggak sih sama rekan-rekanannya yang lain. Jadi salah satu organisasi contoh kalau di US dulu tuh benchmarknya Zappos. Zappos CEO selalu bilang bahwa kita selalu kalau nge-interview orang, kita juga mikirin bakal nggak sih gue hangout sama orang ini. Kalau dia Hmm. rasa kayaknya gue nggak bakal hangout sama orang ini deh, Wah, pasti dia nggak akan cocok sama culture kita, gitu. Jadi menarik, menarik. untuk iya. Terus yang ketiga adalah talent fit.
yang dimana kadang ada hal-hal yang memang secara natural dia bisa lakukan. Kayak contoh nih, ada beberapa orang yang memang secara natural dia detail oriented. Ada secara natural orang-orang yang kalau ngerjain sesuatu harus sampai beres, baru dia bisa tidur, kayak gitu. Nah, itu adalah kita nyebutnya talent, kecenderungan itu. Dan ketika dia udah punya kecenderungan yang cocok dengan pekerjaannya, mungkin dia nggak punya kompetensi, tapi ketika diajarin dia akan belajarnya lebih cepat gitu. Nah, tapi ada satu poin yang aku lihat gitu tuh ya, bekerja buat para UMKM ataupun sebetulnya perusahaan besar juga, kesalahan utama kita naruh loker adalah kita selalu terfokus pada si kompetensi aja. Kayak oke, saya pengen orang udah pengalaman 5 tahun, lulusan mana, atau IPK berapa gitu ya. Em, tapi kita luput untuk fokus di dua yang tadi, culture fit dan talent fit. Nah, seperti apa untuk memitigasi itu adalah, pertama, it's very crucial to put your mission and values di posting loker. Karena itu adalah filterisasi pertama atas kandidat-kandidat yang kita mau pilih. Jadi kita bisa memastikan bahwa orang yang masuk organisasi kita, apalagi kalau misalnya kita bukan organisasi besar, kita nggak bisa menjanjikan banyak gitu loh. Mungkin gaji juga akan di bawah standar yang kalau dia kerja di BUMN ataupun pemerintahan gitu ya. Um, jadi very crucial kita memfilter orang-orang yang memang punya misi gitu. Punya misi, apalagi misinya itu align dengan misi kita. Itu sih salah satu mungkin tips gitu ya. Tapi kalau dari Gogi sendiri gitu ya, that you're building your own company for years, seiring berjalannya waktu kan pasti tahu nih ya, kadang-kadang oh iya gue salah tuh di sana gitu ya. Aduh iya harusnya nggak kayak gini tuh. Ya. Nah, Hmm. what do you see? Apa sih biasanya kesalahan umum yang sering kali dilakukan organisasi pada saat rekrutmen? Iya. Mungkin pertama tuh justru kalau tadi Pem apa namanya ngejelasin terkait dengan terlalu concentrated di dalam kompetensi fit ya, yang as if itu di apa ya jadi sole factors gitu untuk bisa ngebuat semua itu jadi fit. Sebetulnya even kayak kita menentukan kompetensinya aja itu challenging in the beginning. Jadi proses kita menentukan kita tuh sebetulnya butuh yang seperti apa itu juga hal yang nggak mudah gitu. Not necessarily ngomongin hal-hal yang lain juga gitu kayak misalkan culture, talent fit dan kawan-kawan yang tadi lo bilang. Tapi untuk kompetensinya pun kadang kita nggak memiliki referensi yang cukup. Nah, sehingga kayak misalkan waktu itu kita ada terdorong ya, ada dorongan untuk melakukan rekrutmen gara-gara ada kayak semacam keompongan dalam proses bisnis kayak gitu misalkan ya, atau enggak sebetulnya keompongan itu tuh ada during the process kita deliver the service gitu. Nah, itu kan kayak kayak apa something yang reaktif ya. Bahwa kita butuh nih kayaknya orang kayak gini, langsung kita define kompetensinya gitu tuh. Terus kemudian culture ya udahlah kita kita punya culture kayak gimana gitu kan ya. Dan seterusnya. Namun kita nggak benar-benar berpikir in the long term dia itu tuh nanti akan bisa di-develop seperti apa, karakternya seperti apa dan segala macam gitu tuh. Jadi kayak apa ya? eh, Benar-benar decide kita butuhnya apa, itu juga something yang challenging. Nah, prosesnya ini juga pastinya berbeda kalau kalau gua kan di industri consulting. Nah, kalau consulting itu mungkin lebih apa namanya ya, mau centralized kepada soft skill, katakan misalkan ada hard skill-nya juga, tapi lebih banyak bagaimana kita komunikasi dengan klien dan selanjutnya. Tapi ada juga orang yang ada di manufacture gitu yang lebih well defined. Nah, seberapa detail dan seberapa pas kita dalam mendefinisikan gap-nya atau manpower planning-nya itu juga menjadi penentu ya. Nah, karena terkadang kita sebagai perusahaan baru kita lebih kepada belum benar-benar memiliki proses yang apa kondisi yang product market fit gitu. Baru problem solution fit aja masih struggling gitu kan.
Nah, sehingga dalam kondisi early stage kayak gini nih sebetulnya kita somehow masih didikte oleh pasar. Nah, proses pasar dictating perusahaan kita di early stage itu membuat sense of needs kita terhadap apa namanya ya SDM yang mau kita hire itu juga jadi dictated juga oleh pasar. Nah, ini yang kadang-kadang kita sebagai owner itu apa ya trade-off-nya adalah kita akhirnya nggak punya sight yang cukup panjang terhadap bagaimana konsekuensi kita hiring, apakah modelnya part-time kah, atau ya mulai dari intern dulu, atau langsung full-time gara-gara kita nggak mau pusing gitu kan ya. Pokoknya kalau full-time itu tuh orang jadi nggak ada alasan gitu kan, kita omelin itu tuh dia jalan, kalau nggak caw-caw gitu kan. Gitu. Itu sih yang apa ya curhat yang Iya. unik ya. Tapi kalau misalkan lo mikirin gitu ya, high Eh, performernya sekarang gitu, hmm. si high performer ini lo dapetinnya kayak gimana tuh dulu? Yes, yes. Itu. Again, apa yang lo bilang itu tuh fit sebetulnya ya, culture, tiga hal itu gitu tuh. Cuman kalau kita ngomongin tentang data atau statistically speaking, ya terkadang orang-orang yang high performing untuk early stage itu tuh jadi kayak blessing juga, gitu ya. Jadi kayak ada orang yang kita temenin proses bridgingnya, proses gua ngebajak dari perusahaannya itu tuh 6 bulan. Bahkan kita harus facilitate juga izin kepada orang tuanya gitu kan. Ya, terus kita build apa namanya kayak semacam emotional deposit dengan dia gitu kan, dia share dengan vision dan segala macam sehingga somehow dia engage. Kayak begitu ya udah saat dia klik gitu culture-nya gitu, terus kemudian visionnya di sana, ya ya dia willing to give like most of his or her effort untuk apa ya follow the vision juga gitu kan. Sehingga itu kalau kita ngomongin tentang caranya sih mungkin ya we do the hard way gitu ya. Jadi ya benar-benar kayak tadi bridgingnya, komunikasinya dan segala macam. Bahkan kan kalau kita dengar dulu kalau Mark Zuckerberg itu dia mau rekrut orang yang ada di posisi penting, dia benar-benar ajak jalan dulu gitu. Rekrutmennya dia jalan ke Central Park gitu kan ya ngobrol-ngobrol kayak gimana dan kawan-kawan ngomongin tentang visi itu benar-benar ingin ngelihat kliknya dan eventually kayaknya itu sih. Tapi ada juga yang high performing, cuman high performingnya itu tuh dia gradually improving. Nah, ini yang benar-benar kita spot dari awal itu tuh kayak ada potensi yang membuat dia itu tuh ya bisa untuk di apa ya willingness untuk belajarnya itu tuh ada kayak gitu. Determinasinya itu tuh ada. Kadang ada orang mau masuk kerja, motivasinya apa, determinasinya apa untuk dapat kerja. That's all, kayak gitu. Tapi saat storytelling dia itu tuh agak panjang gitu kan ya tentang determinasi dan determinasinya kita uji pada saat rekrutmen. Nah, determinasi ini yang menjadi roadmap juga buat kita, buat company untuk menemani dia bertumbuh gitu. Jadi kita ngebuatin playground dia gitu kan ya, ngebuatin sandbox buat dia. Kalau misalkan dia dikasih challenge, jatuhnya juga kita apa namanya bantu gitu kan ya. Atau ada teman-teman gue yang ekstrim di luar sana, udah pelungin aja dulu. Kalau mau kelelep baru kasih pelampung kayak gitu. Jadi ya again ya mungkin dua dua itu ya. Mm-mm. Tapi menarik di sini ya, karena di kasus yang pertama adalah kita jadi belajar ternyata untuk ngedapetin apa ya kayak diamond in the midst of chaos itu bukan kalau di video tadi kan kayaknya seolah-olah oke lu harus jual diri lu nih gitu kan, jual diri lu terbaik tuh untuk si momen CV dan interview itu yang tapinya Hmm. sebetulnya pas setelah kerjanya itu tuh nggak dibahas gitu ya. Tapi ternyata untuk getting that diamond sebetulnya yang harus menjual dirinya atau mungkin maksudnya mau menunjukkan branding terbaiknya bukan hanya si kandidat, tapi kita juga ya. Mm-mm. Ya, it's true ya. Ya, ya apalagi kita masih di early stage ya, gitu tuh. Jadi kayak mendefinisikan kenapa sih perusahaan ini harus ada itu jadi major sih, gitu. Mm-mm.
Karena terbayang kayak misalkan gitu ya, gue tadi misalkan nggak ada effort atau udah ngelihat nih sebetulnya, wah this is a rare diamond gitu ya, I'm gonna go get it Hmm. gitu. Yang dimana kayak lo pelan-pelan ajak ngobrol, lihat kesesuaiannya betul-betul dan ternyata it's right gitu ya. Dan menurut aku itu crucial karena Hmm. high performers ya mereka banyak yang mantau gitu. We are not the only ones that see that they are a rare diamond. Iya nggak sih? Sebetulnya Ya. malahan untuk dapetin high performance kita itu jadi kayak ini yang disebut betul-betul the war on talent gitu. Mhm. Iya, 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 Kayak kita betul, betul. bersaing kan untuk memberi yang terbaik buat dia gitu. Iya, iya, iya. Tapi terkadang gini juga sih, ya ini juga artnya ya yang kita address ya. Ada juga talent, dia kita bajak dari multinational company, ya begitu. Mm-mm. Dan yang bersangkutan ini nih high profile lah. Dia akhirnya mau masuk ke perusahaan kita dengan gaji yang lebih rendah, kayak gitu. Gimana tuh caranya? Nah, di satu sisi ya kita juga ya tadi ya kata kata Pem ya, kita berlomba-lomba untuk convince the candidates untuk bahwa kita itu perusahaan yang oke kayak gitu kan. Tapi kayaknya ada batasannya somehow ya, ada batasannya supaya kita nggak benar-benar terlihat kayak craving mereka Hmm. banget. Eh, Kenapa ini jadi penting buat kita? Em, karena ya itu juga somehow menunjukkan bahwa kita agak-agak di posisi desperate ya, gitu. Nah, Hmm. jadi kita khusus untuk ngomongin divisinya aja dulu deh gitu. Pada akhirnya ya. Jadi kalau visinya kita perusahaan, terus kemudian visinya candidates itu tuh nggak match gitu, ya udah itu yang jadi major topics gitu. Nah, karena terkadang kita berdua dari sisi perusahaan sama sisi candidates itu gagap saat langsung diarahkan atau mengarahkan perbincangan semua rekrutmen itu tuh ke arah benefit kayak gitu. Jadi either Hmm. kita akan mengarahkan kepada proses rekrutmen yang transactional atau yang kepada something yang culturally fit gitu kan ya, vision wise juga fit bahwa kita share the same vision, share the same mission, dan gua membersamai lo dalam mewujudkan mimpi lo dan lo juga membersamai perusahaan gue untuk membesarkan visi gua dan visi kita ada di tempat yang sama. Dan Hmm. pada akhirnya gua waktu itu bilang eh, kepada orangnya gitu kan ya, kalau kalau obrolan kita lebih banyak kepada benefit bulanan segala macam, hubungan kita nggak akan lama kok kayak gitu. Hmm. Tapi kalau misalkan lo punya mimpi dan segala macam dan kawan-kawan, gue willing gitu tuh. Tapi Hmm. gue punya kondisi di mana saat ini gue sedang bertumbuh dan kalau lo percaya sama visi gue, ya kita maju bersama. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa lo kerja di tempat lain aja gitu. Padahal mah pengen ya, tapi jual Padahal mahal pengen. sedikit. Tapi proses intimidating kayak gitu justru kayak impactful Hmm. buat dia gitu tuh. Jadi kayak dia mikir nggak apa-apa deh gaji. Mungkin kalau nggak salah 30% lebih Oh, rendah, wow. 40% lebih rendah dibanding dia sebelumnya gitu kan ya. Oke deh, gitu. Gabung dia. Oke banget itu. Tapi Gitu. memang maksud aku juga kayaknya eh, kita udah di fase di mana kita tahu gitu ya bahwa hal-hal transaksional kayak benefit gitu ya kompensasinya itu nggak sustain gitu ya. Dan itu juga yang dirasain sama Gen Z, millennials gitu ya. Makanya mereka disebut kutu loncat. Adalah ujung-ujungnya si hal-hal transaksional itu ada cut off pointnya. Bahwa ya kalau dia nggak happy sama purpose organisasinya, dia nggak align sama mission yang dia rasakan, ya pasti dia leave gitu ya. Dan memang kalau dari pengalaman aku sih, biasanya memang orang-orang yang high performers, dia biasanya mission oriented, seperti itu. Hmm. Hmm. Em, Betul. Yang kasus kedua, tadi menarik juga tuh.
di awal kayaknya ini nggak bisa nih gitu ya. Mhm. Tapi ternyata pas masuk organisasi gitu ya, ya ini juga thanks to your leadership ya, I believe bahwa kayak ya emang mungkin Mas Gugi kan orang yang developer gitu ya, yang dimana really kamu sabarlah untuk kayak oke, let's give a chance, let's give a chance, and then they grow. Nah tapi pas di tahap awal gitu ya, proses rekrutmen, apa sih benchmarknya untuk bisa mengatakan bahwa oke deh kayaknya I can work with this gitu tuh kayak kapan merasakan bahwa wah ini kayaknya sama sekali kayaknya gue nggak bisa deh, kayaknya gue mau mold kayak gimana nggak jadi apa-apa gitu ya, atau Iya, iya, iya. rasa kayaknya oke I think I can work with this. Ada nggak sih satu indikator yang dimana oke asalkan dia bisa kayak gini I'll take gitu. Mhm, mhm, mhm. Ya, 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 ya. Tapi ini disclaimer dulu ya, again, ini apa faktor terbesarnya itu tuh case study yang kita omongin itu tuh adalah company size ya, sama company maturity ya. Jadi again kita mungkin konteksnya di early stage, mungkin nanti pada Bapak Ibu sekalian ya kan di audience yang udah perusahaannya udah ratusan orang dan segala macam, it might be not applicable ya, quite applicable gitu ya somehow. Cuman karena gue perlu bilang bahwa di stage ini atau stage awal itu owner sendiri yang turun gitu, untuk assure proses rekrutmen ini gitu kan ya. Jadi kayak misalkan apakah dulu ada screening test banget dan kawan-kawan, yang screening test itu tuh lah yang menghabiskan waktu kita dengan mereka gitu kan ya, kita dengan Hmm. screening dan kawan-kawan. Nah, balik ke pertanyaan. Sebetulnya akhirnya dengan beberapa trial and error, terus kemudian juga resultnya kita lihat dari hipotesis yang kita punya, ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang kita bayangkan dan kawan-kawan. Pada akhirnya ya teringat nasihatnya Imam Ghazali ya, Mhm. bahwa ada orang itu tuh yang ngerti kalau dia ngerti. Hmm. Nah, ada orang yang ngerti kalau dia nggak ngerti. Ada orang yang nggak ngerti kalau dia ngerti. Yang paling penting jangan yang keempat aja. Orang yang Hmm. nggak ngerti kalau dia nggak ngerti. Oh itu tuh susah tuh. Jadi kayak Gimana I tuh cannot konsepnya tuh accept ngerti ya. nggak ngertinya? Kasih contoh dong. Jadi kayak dia itu mungkin kalau bahasa kerennya dia itu adalah unconscious incompetent. Dia Hmm. nggak conscious kalau dia tuh inkompeten gitu. Jadi pada saat kita proses diskusi banyak denial aja terus gitu. Denial aja terus. Hmm. Jadi kita uji aja sedikit misalkan dengan pertanyaan ya, pertanyaan. Oke, kamu tuh bisanya kayak gitu. Nah, kita tahu sebetulnya pada saat dia articulating apa namanya ya, apa yang dia bisa gitu kan, unique selling point-nya dia gitu kan ya. Kita tahu bahwa rasional dia terbatas karena pengalamannya belum banyak, let's say ya, misalkan ya. Sedangkan Hmm. kita punya punya akumulasi pengalaman kayak gitu. Nah, ya udah kita tes apakah benar unique selling point dia itu tuh literally unique selling point yang applicable untuk banyak kasus, kayak misalkan oh ternyata dia mengada-ngada nih gitu. Kalau Mhm. mengada-ngada itu tuh kayaknya bisa jadi dia juga nggak ngerti terhadap kompleksitas atau pains yang bakal dia Hmm. gone through nanti ke depannya gitu kan ya, sehingga dia benar-benar kayak ingin ngejual gitu. Kadang kalau 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 saya pribadi eh, saat dia agak-agak pasrah itu juga yang menarik kayak gitu. Jadi itu tuh adalah ruang bahwa dia admit bahwa dia itu inkompeten. Hmm. And Nah that's sehingga better kan dibanding yang kalau Dokter Ari Ginanjar itu nyebutnya JEB, justification, justification, excuse dan blaming gitu. Jadi kalau misalkan orang menarik. itu ketika kita tanya dan dia sebetulnya nggak tahu, tapi dia memilih untuk jab, itu akan jadi blockage dan dia nggak akan berkembang gitu. Itu kayak yang Hmm. tadi yang lo bilang yang nggak ngerti Iya, dan dia nggak paham dia nggak ngerti gitu dan iya kan. iya. Nah, jadi sebetulnya akhirnya polanya itu adalah kita harus secepatnya menyimpulkan apakah dia model yang keempat atau bukan gitu ya, inconscious, incompetent. Tapi pada saat kita challenge sedikit gitu kan ya, terus kemudian dia pasrah, tapi pasrahnya itu juga bukan tanpa determinasi ya, karena kepasrahan dia admit bahwa dia incompetent atau admit bahwa dia itu adalah conscious
conscious incompeten, jadi dia sadar bahwa dia inkompeten, atau dia unconscious kompeten. Sebetulnya dia kompeten, cuma dia nggak sadar. Kayak gitu tuh. Hmm. Nah, jadi pada saat diskusi gitu ya, interview dan segala macam, kalau dia sedikit-sedikit pasrah kayak begitu kan ya, terus kemudian kita uji, terus kita uji lagi misalkan dengan pertanyaan, iya terus kalau kamu merasa nggak kompeten, gimana dong? Tadi kan kamu bilang di awal kamu mau pengen jadi entrepreneur, pengen jadi apa segala macam. Ya Hmm. juga sih Kak, oleh karena itu kayaknya iya juga sih Pak, kalau kalau kayak gitu kayaknya saya harus belajar ini deh gitu tuh. Terus gimana kamu belajar? Nah itu Hmm. saya belum tahu. Atau enggak dia sotoy lagi, dia jab lagi gitu kan ya, ya kita uji lagi gitu tuh. Theoretically Hmm. speaking kayak gitu ya, tapi I did a lot of Hmm. mistakes juga gitu. Hmm. Gitu. Oke, jadi perbincangan kita hari ini seru banget. Di mana sebetulnya kalau karena waktu yang pendek, obrolannya seru banget dan menarik juga. Kadang-kadang kita bisa identifikasi tuh tadi ya, yang unconsciously kompeten atau dia ternyata kompeten tapi dia belum tahu potensinya gitu ya. Kalau dari Gugi sendiri, ada nggak sih tips and trick supaya identifikasi dia ada di box mana? Apa pertanyaan yang biasanya mungkin lo tanyain gitu? Hmm. Mungkin apa namanya lebih ke vision aja sebetulnya. Terus kemudian kita Hmm. nguji di vision gitu tuh. Jadi saat nanya nanti ke depan mau kayak gimana, itu kayaknya Hmm. sekujur tubuh dia gitu kan, atau enggak apa sepengalaman hidup dia selama apa bertahun-tahun itu tuh itu incorporated di dalam satu pertanyaan itu gitu tuh. How they craft the Hmm. vision. Kalau misalkan visionnya itu tuh nggak terlalu clear, tapi Mhm. determinasinya kuat, mungkin dia mengindikasikan bahwa apa namanya dia mau belajar, cuman dia belum tahu aja, gitu kan ya. Hmm. Atau enggak dia visionnya clear banget, tapi dia nggak ngerti cara kesononya, determinasinya kuat, tapi dia belum punya banyak pengalaman. Bagaimana cara kemauan dia untuk belajar, bagaimana dia struggling dengan pain-nya dia di dalam mencapai vision yang dia pengen itu, bagaimana struggling dia untuk mencari tahu, itu incorporated di dalam satu kisah. Makanya kayaknya sih seringkali kita selalu elaborate di pertanyaan itu sih. Tapi Mhm. emang kayaknya nggak mudah juga untuk menguji dan mengelaborasi itu dari segi kitanya gitu kan ya. What's the point juga ngomongin tentang vision dia gitu tuh. Tapi apa jika kita percaya bahwa we're going to recruit valuable person, maka kita juga harus value dia since the beginning gitu mungkin ya. Hmm. Oke. So, listening to you, sebetulnya I'm very amazed karena kebayang sebetulnya di Levner Consulting banyak orang-orang yang memang terpilih dan juga bukan hanya mereka orang-orang yang kompeten dan talented, tapi juga di dalam prosesnya mereka terus berkembang. Dan itu pasti Ya. sangat mempengaruhi dari solusi-solusi yang Levner Consulting berikan gitu ya. Boleh share sedikit tentang Levner Consulting, Mas Gugi? Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Levner Consulting ini dia bergerak di dalam manajemen industri services ya. Jadi biasa kita pertama kita fokus kepada compliance. Jadi everything about compliance, whether ini terkait dengan inspeksi, sertifikasi, kita berbicara sertifikasi banyak berkaitan dengan standar ISO misalkan, atau halal di sana juga ada, HACCP untuk pangan, terus kemudian juga ISO 9000, K3, keselamatan kerja, lingkungan, all about compliance, basically kita punya. Terus kemudian di atas compliance itu ada jasa-jasa yang berkaitan dengan performance. Kita nggak fokus kepada apa yang harus kita comply, tapi apa yang harus kita capai. Nah, di sini ada beberapa services yang kita provide. Di antaranya adalah market research, terus kemudian marketing analytics, business intelligence, sampai apa namanya marketing strategi gitu ya, dan operation juga kita support. Nah, di atas performance, jasa-jasa performance ada juga jasa yang berkaitan dengan inovasi. Nah, inovasi atau innovation ini nanti akan melibatkan
teknologi-teknologi approach yang sebagai solusi gitu. Di antaranya misalkan kita ngebangun dashboard atau ngebangun monitoring system secara keseluruhan untuk performance yang bisnis Bapak Ibu sekalian miliki gitu kan ya. Mungkin nanti bisa dicek website kita www.lefnerconsulting.com. Di sana ada beberapa portfolio yang kami lakukan juga. Namun Oke. sekarang kita lagi Mhm. fokus kepada sustainability karena ya semua arahnya ke sana. Okay, thank you, Mas Gugi. It's very insightful your time today with us, dan juga insightful juga untuk para business owner, juga ke organisasi, bagaimana bisa merekrut lebih baik. And remember, firing is more expensive than hiring. Jadi make sure that you hire the best one. Dan jangan sampai kita cuma nge-hire hanya to fill the body there. Nah, salah satu yang bisa Bapak Ibu gunakan adalah tools dari Egg Consulting namanya Talent DNA untuk bisa betul-betul menggali apa sih yang menjadi talenta atau potensi orang tersebut. Nah, dari potensi itu bisa jadi maybe they don't have the experience right now. Maybe they don't have the credibility right now, but I can assure you ketika mereka punya talentanya, mereka akan jauh lebih berkembang, mereka akan jauh lebih loyal, dan mereka pun bisa akan jauh lebih perform karena mereka bisa belajar lebih cepat sesuai dengan natural potensinya masing-masing. Kalau mau ngobrol lebih lanjut, Acel silahkan show barcode-nya. Kalau mau ngobrol lebih lanjut, Bapak Ibu bisa scan barcode berikut. Dan kita bisa ngobrol bagaimana kita bisa lebih efektif merekrut, selecting people, how to do your talent management, bagaimana betul-betul bisa memetakan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat, sesuai dengan kompetensi fitnya, talent fitnya, dan juga culture fit. Jadi, jangan sampai salah hire karena nanti pusingnya belakangan. Thank you so much, Mas Gugi, atas waktunya hari ini. Jangan bosan untuk diundang di Behind the Suit ya, dengan topik-topik selanjutnya. Oke, Um, is there thank you any for having last me. words that you would like to say sebagai tips buat Bapak Ibu di luar sana? Kayak tadi ya, gue coba emphasize kali ya. Mungkin if you really believe that you are recruiting valuable person, then you have to value him or her since the very beginning. Jadi dalam prosesnya kita juga try to perceive gitu. Kadang karena yang saya tahu ya leader itu tuh bedanya dengan manajer itu kalau manajer atau bos menganggap bahwa dirinya yang penting. Tapi kalau leader itu juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka yang penting juga gitu tuh untuk bertumbuh bersama. Jadi kayak kadang dia hal-hal yang kayak gini bakal unleash potensi mereka gitu tuh nanti ke depannya. Gitu mungkin ya. Hmm. Wow, Sotoy thank aja you nih. so much. Thank you so much. It's very Mm. helpful. So, untuk Bapak Ibu di luar sana, selamat melanjutkan aktivitas dan semoga informasi yang didapatkan pagi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di sesi Behind the Suits minggu depan. See you, talented people. Thank you so much again, Mas Gugi. See Thank you for you. having me. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.